Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan UAS atau penilaian akhir semester. Di sini kita membahas soal tentang listrik dinamis. Ada beberapa soal yang nanti akan Bapak tampilkan tentang listrik dinamis ya. Jadi rangkaian baik itu seri dan paralel, begitu juga hubungannya dengan hukum Kirchhoff, baik hukum 1 ataupun hukum 2. Ada beberapa soal nanti kita bahas di sini. Tapi khusus listrik dinamis saja ya. Nah, listrik dinamis ini kan materi awal di kelas 12. Oke, langsung saja kita bahas yang soal pertama. Pertanyaannya adalah arus yang mengalir pada, ini arus total. Arus total itu artinya resistornya harus kita gabung keseluruhan, sumber tegangannya pun harus kita gabung keseluruhan. Sesuai peraturan seri paralel ataupun peraturan hukum Kirchhoff 2. Hukum 2 Kirchhoff. Nah, seperti ini bisa kita pakai seri paralel saja. Misalnya resistornya dulu kita kerjakan ya. Berarti kan yang ini seri, dua macam ini seri. Ya kan kalau seri itu resistornya dijumlah, sehingga resistor serinya adalah 6 ditambah 6, 12 ohm. Nah, 12 ini paralel dengan yang ini, R2. Artinya pertama kan tadi resistor 3 dan 4 kita serikan, karena mereka memang seri, tidak ada cabang antara mereka. Lalu kita paralelkan dengan resistor 2. Nah, sehingga kalau kita paralelkan, resistornya menjadi seperti ini. Ini kebetulan resistornya ada dua macam yang diparalelkan dan nilainya sama. Sehingga resistor paralelnya langsung aja kita bagi 2. Caranya sih sebenarnya 1/RP sama dengan, ya kan 1/RP sama dengan 1/12 ditambah 1/12 kan gitu. Peraturan seri. Tapi kalau dua buah aja yang seri dan nilainya sama, langsung kita bagi 2 nilainya, sehingga kan nilai resistornya menjadi 6. Gabungan dari R2 dan R gabungan 3, 4. Kalau kita gambarkan kembali, maka akan menjadi seperti ini gambarnya. Nah, Oke. Nah, ini tadi kan nilainya adalah 4 ohm. Pada resistor 1 ini adalah resistor gabungan 2, 3, 4. Hasilnya adalah 6 ohm, ya kan? Di sini sumber tegangannya 5 volt, yang ini sumber tegangannya 15 volt. Sumber tegangan itu kalau seri bisa dijumlah, bisa diselisih. Tinggal kita lihat positif dan negatifnya. Panjang ini positif, pendek negatif, panjang juga positif, pendek negatif. Karena memang ini adalah sumber tegangan DC atau direct current, arus searah. Nah, kita lihat ini positif bertemu dengan negatif. Artinya tegangan atau sumber tegangan 1 dan sumber tegangan 2 ini bisa kita jumlah, kita tambah. Karena positif tegangan 2 bertemu dengan negatif tegangan 1. Nah, jadi dijumlah. Sehingga kalau kita totalkan, totalnya menjadi 20 volt. Karena 5 ditambah 15. Nah, sedangkan resistornya ini kan 4 dan 6 ini sudah menjadi seri, ya kan? Sehingga resistornya ini kita tambahkan, karena dia seri. Sehingga resistor totalnya adalah 4 ditambah 6 adalah 10 ohm. Maka arus yang mengalir pada rangkaian ini, tapi arus total, sumber tegangan total dibagi dengan resistor total. Karena kita mencari arus total. Sehingga 20 dibagi 10, 2 ampere. Maka jawabannya adalah A, 2 ampere. Gampang ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, sama ya. Jadi ini kita mencari arus pada 3 ohm. Nah, gini. Ketika ada soal mencari arus pada resistor masing-masing atau komponen resistor yang bukan total. Nah, syarat pertama kita harus mencari resistor total. Baru kita cari arus total. Nah, barulah kita bisa mendapatkan arus di masing-masing komponen. Nah, jadi syarat pertama step pertama kita cari resistor total. Nah, resistor total. Coba kita lihat, 3 dan 6 ini paralel ya. 3 dan 6 ini paralel ya kan. Ini paralel ya kan. Nah, sehingga kita cari R paralelnya. Pakai RP boleh. 3, boleh RP, boleh cara cepat. Asal dua macam aja paralelnya. Kalau cara cepat gini, 3 dikali 6 dibagi 3 ditambah 6. Ini cara cepatnya. Syaratnya harus 2 aja yang paralel. Berarti kan nilai resistor paralelnya adalah 3 kali 6.
18 dibagi 9 berarti 2 ohm. Nah, maka nilai resistornya adalah 2 ohm ya. Nah, kalau kita telik lagi, ini sudah menjadi 1, ya kan, akhirnya seri dengan yang 2 ohm. Kalau kita gambar kembali, seperti ini gambarnya. Ini ke samping saja. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Ini kan sudah menjadi 2 ohm, ya kan. Di sini tadi nilainya juga 2 ohm. Nah, sumber tegangannya adalah 12 volt. Nah, kita lihat resistor totalnya kalau sudah seperti ini kan seri, maka nilainya adalah 2 ditambah 2, maka 4 volt. Oke, sumber tegangan totalnya adalah 12. Ini cuma satu sumber tegangan, sehingga kalau kita mencari arus total, sama kayak tadi, I sama dengan E total per R total. Maka nilainya adalah 12 bagi 4, 3 ampere. Ini adalah arus total atau arus yang mengalir di semua komponen pada rangkaian kedua ini. Artinya arus yang mengalir di sini 2 ampere, yang mengalir di sini pun 2 ampere. Tapi kalau arus yang mengalir di 3 itu berbeda. Nah, kita kembali ke rangkaian awal. Sekarang Bapak gambar. Misalnya Bapak namakan ya. Oke. Misalnya ini kita namakan R1, ini kita namakan R2, sehingga arus yang mengalir di sini adalah I1, dan arus yang mengalir di sini adalah I2. Nah, R1 tadi kan 3 ohm, R2-nya adalah 6 ohm. Nah, di sini mengalir arus total dengan nilai adalah 3 ampere, ya kan? Arus totalnya 3 ampere. Nah, ketika di cabang sini, arus total tadi dibagi. Sebagian ke R1, sebagian ke R2, tapi pembagiannya tidak sama. Kenapa? Karena memang nilai resistor mereka berbeda. Seandainya nilai resistor mereka sama, maka pembagiannya akan sama. Maka 1,5 ampere dan 1,5 ampere. Kalau resistor mereka sama. Tapi ketika resistornya berbeda, arusnya pun berbeda. Resistor yang nilainya lebih kecil mendapatkan arus lebih besar. Resistor yang nilainya lebih besar mendapatkan arus yang lebih kecil. Karena memang arus dan resistor itu berbanding terbalik. Cara mencarinya seperti ini. Kalau kita mencari arus pada resistor 1, caranya adalah R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali arus total yang mengalir di cabang. Kalau kita mencari arus 2, artinya arus yang mengalir dari resistor 2, maka di sini R-nya R1. Dia berbalik. Per-nya sama ya, R1 ditambah R2 atau R total. R total dari rangkaian yang di atas ini. Nah, pangkalnya pun sama, I total. Kita mencari arus pada resistor 1 atau pada 3 ohm. Berarti kita pakai ini ya. Nah, maka nilainya adalah, kalau kita masukkan nilainya, R2-nya adalah 6, dibagi dengan 3 tambah 6 adalah 9, dikali arus totalnya adalah 3. Maka nilainya adalah 18 dibagi 9, 2 ampere ya. 2 ampere. Tapi kalau kita mencari yang ini, berarti 3 ya kan, per 3 tambah 6 adalah 9, dikali arus totalnya adalah 3. Maka 1 ampere. Coba kita lihat. Arus yang mengalir di resistor 3 ohm adalah 2 ampere. Arus yang mengalir di resistor 6 ohm adalah 1 ampere. Sesuai kan? Mereka berbanding terbalik. Resistornya kecil, maka arus yang didapat adalah besar. Resistornya besar, maka arus yang didapat adalah kecil. Tapi kalau kita jumlahkan arusnya, 1 tambah 2 adalah 3 ampere, sesuai arus total. Itulah berlaku hukum 1 Kirchhoff di sini. Arus masuk adalah arus total sama dengan arus yang keluar. Arus yang keluar adalah I1 dan I2. Maka jawabannya adalah 2 ampere. Gampang ya? Kita lanjut nomor selanjutnya. Oke, ini dia mencari arus total, ya kan? Ini rangkaiannya seri ya. Rangkaian seri itu arusnya sama. Artinya arus yang mengalir di R1, di R2, di E1 dan E2 itu nilainya adalah sama. Karena dia rangkaian seri. Kalau paralel tegangannya yang sama. Gampang aja ya. Kita cari R total. R total, coba kita lihat karena dia rangkaian seri, kita jumlahkan saja. Maka R1 ditambah R2, ya kan, ditambah lagi R kecil. Nah, itu kan ada R kecil. Walaupun itu letaknya di sumber tegangan. Ini adalah resistor, apa ya istilahnya? Dia
berdiri sendiri, resistor berdiri sendiri. Kalau yang ini adalah hambatan dalam sumber. Jadi di sumber tegangan ada hambatan dalam namanya R kecil. Biasanya simbolnya R kecil. Oke, kita jumlahkan. R1 nilainya adalah 2,5. R2 nilainya adalah 6. R kecilnya adalah 0,5. Maka resistor total keseluruhan adalah 9 ohm. Nah, sekarang kita lihat sumber tegangannya. Sumber tegangannya kita lihat antara E1 dan E2 ini tidak bisa kita jumlah karena kan dia negatif ketemu negatif, ya kan. Nah, ini kan E2, ini kan E1. Kita lihat ini kan pendek ketemu pendek. Nah, ya kan tidak bisa dijumlah. Yang bisa dijumlah itu pendek ketemu panjang. Nah, ini sebenarnya peraturan hukum 2 Kirchhoff, tapi lebih mudah seperti ini memahaminya. Ketika pendek ketemu pendek atau panjang ketemu panjang itu tidak bisa dijumlah, melainkan harus diselisihkan. Tapi ketika pendek ketemu panjang itu bisa dijumlah. Nah, kita lihat E1 nilainya adalah 4 volt, E2 nilainya adalah 22 volt, maka kita harus selisihkan. Tadi ingat ya alasannya karena dia memang pendek ketemu pendek ini, tidak bisa dijumlah. Maka selisih dari 4 dan 22 volt nilainya adalah 18 volt. Nah, sudah terlihat. Maka arusnya yang mengalir di rangkaian itu adalah E total dibagi dengan resistor total. 18 dibagi 9, 2 ampere. Nah, itulah jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah apa ya? Hukum Kirchhoff 2. Nah, sudah mulai ke hukum Kirchhoff. Kita perbesarkan pasnya dulu. Oke. Nah, ini adalah hukum Kirchhoff. Tidak bisa kita menggunakan rumus seri dan paralel. Kenapa? Karena memang di sini pertama E-nya ada 2, ya kan, E-nya ada 2. Yang kedua, antara E1 dan E2 ini tidak bisa diserikan. Berarti kita harus menggunakan rumus atau hukum Kirchhoff. Nah, lebih mudahnya gini. Misalnya gini ya, kalau Bapak itu prinsipnya seperti ini. Kita bisa menggunakan prinsip tanpa harus menggunakan loop pakai cara cepat. Cuman prinsipnya penamaannya harus sama. Nah, jadi penamaannya harus sama. Nah, ini adalah cabang. Cabang ini biasanya Bapak anggap sebagai batas penamaan. Artinya dari sini sampai sini itu harus satu penamaan. Dari sini sampai sini harus satu penamaan. Dan dari sini sampai sini harus satu penamaan. Nah, gitu. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan peraturan hukum Kirchhoff dan loop. Kita bisa menggunakan cara cepat. Nah, karena ini E2, artinya dari sini adalah daerah 2, maka di sini kita ganti namanya ya menjadi R3, daerah 3. Nah, kita hapus dulu. Boleh sih, tengah ini daerah 2, dalamnya daerah 3, boleh, terserah. Luar yang bagian kanannya daerah 3, terserah. Yang penting penamaannya harus beda. Kita ganti ya menjadi R. Kita ganti menjadi R3. Di dalam kita menjadi R3. Maka R3-nya adalah 4 ohm. Nah, coba kita lihat kembali. Ini E1 nilainya adalah 12 volt. R1 nilainya adalah 2 ohm. Nah, di bagian dalam sini adalah bagian daerah 3. R3-nya adalah 4 ohm, tapi E3-nya bernilai 0. Karena di daerah 3 tidak ada sumber tegangannya. Nah, di daerah sini adalah daerah 2, E2-nya bernilai, mana E2-nya? 6 volt, tapi R2-nya dia tidak ada, 0. Nah, arus yang di R1, artinya arus yang di sini, atau kita namakan I1, karena memang di sini satu penamaan, ya kan? Di sini misalnya adalah R1, di sini adalah E1, maka arus yang mengalir dari cabang sini sampai ke sini, itu adalah I1, supaya satu penamaan. Nah, berarti yang kita cari adalah I1. Caranya gini, kalau kita mencari I1, maka yang kita kurang adalah E1.
Nah, misalnya kita kurang dulu dengan E2, maka pengalinya adalah R3. Supaya apa? Supaya 1, 2, dan 3. Baru kita tambah lagi, E1 lagi kita kurang. Ini kan sudah dikurang E2, maka dikurang dengan E3 lagi. Ya kan? Nah, dikali R2, supaya 1, 2, 3. Nah, tadi kan E1 dikurang E2, sudah, maka E1 dikurang E3. Nah, kalau kita mencari I2, maka di sini E2, di sini pun E2. Artinya E2 yang kita kurang kalau kita mencari I2. Nah, per R-nya R total. R totalnya seperti ini. R1 dikali R2 ditambah R1 dikali R3. Oke. Ditambah R2 dikali R3. Inilah yang dimaksud dengan R total. Ya kan, 1 kali 2, 1 kali 3, 2 kali 3. Nah, lengkap sudah. Tapi ketika ada, ketika apabila ada yang tidak ada, apa ya? Maksudnya ketika ada nilai komponen yang tidak ada di soal ini, kita anggap 0. Nah, contohnya ini nih. R2-nya tidak ada, kita anggap 0, ya kan? E3-nya pun tidak ada, kita anggap 0. Nah, coba kita masukkan nilainya. E1 nilainya adalah 12, ya kan? Dikurang dengan E2. Nilai E2-nya tidak ya, ada ya. E2-nya berapa tadi? 6 volt, ya kan? Dikali dengan R3. R3-nya adalah R3-nya ini 4. Nah, ditambah E1-nya adalah 12. Dikurang E3. E3-nya kan tidak ada. Berarti dia dikurang 0. Nah, jadi kalau nggak ada, ya sudah dikurang 0. Dikali dengan R2. R2-nya kan nggak ada. Berarti dikali 0. Nah, gitu. Per R1-nya 2. Ya kan, dikali R2-nya tidak ada. Berarti dikali 0. R1-nya juga 2. R3-nya 4. Ya kan. Ditambah R2 kali 3. R2-nya nggak ada juga. 0. R3-nya adalah 4. Oke. Jadi gitu. 12 kurang 6. 6 dikali 4 adalah 24. Ya kan, ditambah dengan 0. Dibagi dengan 2 kali 0, 0. 2 kali 4 adalah 8. 0 kali 4 adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 24 dibagi 8. Kalau kita lihat, 24 dibagi dengan 8 adalah 3 ampere. Nah, inilah arus yang mengalir di I1. Gitu. Gampang ya? Tak perlu pakai hukum Kirchhoff ataupun loop yang seperti ini, tidak perlu. Inilah cara cepatnya. Lebih mudah ya kan? Coba misalnya kita mencari arus di resistor 2. Misalnya kita mencari arus di resistor 2. Caranya sama. Ingat ya, misalnya kita mencari I2, maka yang kita kurang adalah E2. Ya kan, misalnya kita kurang E1 dulu, maka pengalinya adalah R3. Supaya 1, 2, 3. Nah, lagi. E2 lagi kita kurang. Tadi sudah dikurang E1, maka dikurang E3 yang belum, ya kan? Dikali dengan 2, 3, maka di sini 1, R1. Per ini sama. Ya kan? R1, R2, R1, R3, R2, R3. Oke, yang tidak ada kita anggap 0. E2-nya nilainya adalah 6. E1-nya adalah 12. R3-nya mana? 4. Ya kan? 6 dikurang E3-nya 0. R1-nya adalah 2, ya kan? Nah, per R1 R2. R1 adalah 2, R2-nya adalah 0, ya kan? 2 dikali 0 sama ya. Habis itu 2 dikali 4 ditambah 0 kali 4. Sama ya. 6 kurang 12 min 6 dikali 4 min 24, ya kan? Min 24 ditambah 6 kurang 0 adalah 6 dikali 2 adalah 12 per 8, ya kan? Oke, kalau kita teruskan min 24 tambah 12 berarti min 12 per 8. 12 bagi 8 itu sama dengan berapa ya? Bagi 2 itu 6 per 4. 6 per 4 itu 3 per 2. 6 per 4 ya bagi 2, 3 per 2. Berarti kan 1,5 ampere. Nah gitu. Nah, inilah arus yang mengalir di I2. Negatif Pak? Oh, nggak usah. Negatifnya ini tidak perlu dipakai. Hasilnya tetap 1,5. Coba kalau kita lihat, kalau sudah kita menemukan I1 dan I2, kita lihat ya, arus itu keluar dari positif masuk ke negatif. Artinya I1 ke sini arahnya, ya kan? Karena keluar dari positif masuk ke negatif, ya kan? Masuk ke negatif 1.
I2 juga ke sini ya kan. Nah, I2 ya kan, nah, keluar dari positif masuk ke negatif ya kan. Nah, ini kan masuk ke negatif, dari sini masuk ke negatif. Coba kita lihat cabang ini. Cabang di sini I1 dan I2-nya keluar cabang. Maka I3 nggak mungkin keluar cabang, berarti I3 masuk cabang. Nah, ya kan, I1 keluar cabang ini, I2 juga keluar cabang ini berdasarkan arah bentuk letak sumber tegangan mereka, sehingga I3 nggak mungkin keluar cabang, pasti masuk cabang, karena kan hukum satu Kirchhoff arus masuk sama dengan arus keluar. Yang masuk cabang sini berarti adalah I3, ya kan, karena yang keluar adalah I1 ditambah I2. Nah, nggak mungkin semuanya keluar atau semuanya masuk, tidak berlaku hukum satu Kirchhoff. Kalau kita teruskan, I3 nilainya belum ada ya, ya kan. I1 tadi kita dapat 3 ampere, I2 tadi kita dapat 1,5 ampere, maka I3-nya adalah 4,5 ampere. Nah, gampang ya. Ini cara cepat dalam menyelesaikan soal tentang hukum-hukum Kirchhoff, baik itu hukum Kirchhoff 1 dan 2. Karena kan pada rangkaian ini harusnya menggunakan peraturan 2 buah loop. Ya kan, ada loop 1, misalnya ada loop 2, baru kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu kan yang sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke. Ini adalah cara cepatnya. Gampang ya? Oke, berarti sampai di sini dulu ya pembahasan soal persiapan UAS kalian. Semoga bermanfaat. Tonton terus videonya. Nanti kita bahas lagi soal-soal berikutnya. Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya.